Namaku sebut saja Luna. Aku ingin berbagi cerita pengalaman terburukku dalam sebuah pendakian. Sebenarnya aku enggan menceritakan hal ini pada siapapun, karena saat aku mengingat kejadian buruk itu, hatiku terasa sakit. Aku merasa menjadi perempuan yang paling kotor. Tapi mungkin dengan ceritaku ini bisa menjadi pelajaran untuk teman-teman yang ingin mendaki, agar kalian lebih berhati-hati, terutama untuk pendaki perempuan. Aku sudah 3 tahun menjalani hobi baruku, mendaki gunung karena diracuni oleh temanku. Entah mengapa, aku sendiri juga tidak tahu, mendaki gunung menjadi candu bagiku. Dan selama 3 tahun aku mendaki gunung satu ke gunung yang lainnya, aku tidak pernah mengalami hal buruk. Maksudku seburuk ini saat aku ke Argopuro. 1,5 tahun yang lalu, aku bersama 6 orang temanku pergi mendaki ke Gunung Argopuro. Di antara kami bertujuh, hanya Jeffrey dan Ali yang pernah ke sana. Kelompok kami terdiri dari 5 orang laki-laki dan 2 perempuan. Jeffrey yang waktu itu sebagai ketua tim, ia mengurus registrasi perizinan pendakian. Setelah semua urusan beres, kami pun memulai start pendakian. Kami mendaki via Baderan dan berencana turun via Bhemi. Aku sangat menikmati perjalanan ini. Aku sangat berantusias. Gunung Argopuro ini adalah gunung impianku. Butuh waktu 5 hari untuk kami bisa mendaki ke Argopuro. Kami sampai di pos 1, berlanjut ke pos 2, kemudian masuk savana 1. Lalu kami keluar masuk hutan hingga sampailah di sebuah savana. Di sini ada sebuah bangunan yang sudah rusak dan nyaris roboh. Atapnya sudah tidak ada, tinggal dinding-dinding dan puing-puing sisa bangunan. Teman-teman, kita lihat bangunan itu dulu yuk, ajakku. Teman-temanku pun setuju. Mereka mengikutiku untuk melihat bangunan itu. Teman-teman, kira-kira ini bangunan bekas apa ya? Tanyaku sambil terus mengamati setiap sudut bangunan yang berada di hadapanku. Kalau dilihat-lihat sih, mungkin ini bekas shelter yang udah rusak termakan usia, jawab Hanif. Hei teman-teman,
Ayo kita jalan lagi, ujar Jeffrey sambil melihat jam di tangannya. Udah siang ini, ayo jangan buang-buang waktu kita. Perjalanan kita masih panjang. Manajemen waktu, Rek. Iya, aduh Pak Ketua ini bawel sekali. Kita di sini juga belum ada 5 menitan, jawabku sewot. Tahu tuh Jeffrey, buru-buru banget. Santai-santai bentar di sini kenapa sih? Sahut Lisa. Ya bukannya begitu. Kita harus memperhitungkan waktu kita dengan baik, jawab Jeffrey. Jeffrey benar. Jangan sampai kita melebihi waktu yang udah direncanakan, tambah Ali. Ya, kami pun akhirnya melanjutkan perjalanan. Dan sampailah kami di Cikasur. Sebelum maghrib, Jeffrey memutuskan untuk ngecamp di sini. Jeff, kenapa kita ngecamp? Ini kan masih jam 5 sore. Biasanya juga kita kan trekking malam, Jeff, tanyaku. Kali ini kita gak biasa. Kita trekking malam di Argopuro. Yang ada kita bisa dimakan macan, jawabnya. Masa sih? Emang di sini masih ada macan ya, Jeff? Tanyaku lagi. Masih. Gak cuma macan. Di sini juga masih ada babi hutan, merak, dan juga kijang. Hutan Argopuro ini masih banyak satwa liarnya. Ekosistemnya pun masih terjaga dengan baik, tutur Ali. Hari semakin malam. Di sini cuma ada kami, gak ada pendaki lain. Sepanjang malam kami ngobrol dan bercanda gurau. Suasana terasa hangat di tengah-tengah udara dingin yang menyelimuti tubuh kami. Kantuk pun menyerangku. Aku masuk ke dalam tenda dan tidur terlebih dahulu. Pagi ini diselimuti kabut, udara dingin membelai tubuhku. Sebelum melanjutkan perjalanan, kami pun mengisi perut kami. Dari Cikasur, kami menuju ke Rawa Embek, lalu ke Cisentor, dan kami pun sampai di Sabana Lonceng. Ya, disinilah awal bencana itu terjadi. Jeffrey kembali mengajak kami ngecamp di sini. Entah kenapa, aku merasa tidak nyaman berada di sini. Atmosfer di sini terasa begitu berbeda. Tempat ini terasa aneh, sangat berlawanan dengan tempat-tempat sebelumnya. Mungkin karena tempat ini diapit oleh hutan. Ya, Sabana Lonceng ini berada di antara dua bukit. Begitulah, aku mencoba berpikir positif. Malam pun tiba. Teman-temanku tidur lebih awal. Lisa yang tenda denganku pun juga sudah tertidur lelap. Di luar angin berhembus kencang. Samar-samar terdengar suara lonceng. Ting, ting, ting. Awalnya aku pikir ada pendaki yang datang. Aku diam termenung dan terus menunggunya. Sudah 5 menit berlalu, tapi tidak ada tanda-tanda kehadiran manusia.
Tidak ada langkah kaki yang mendekat. Namun anehnya suara lonceng itu terus terdengar. Suara lonceng itu mengiringi suara angin yang bergemuruh. Bangun, Lis. Aku membangunkan Lisa. Kugoyang-goyangkan badannya. Lisa hanya bergumam. Matanya masih terpejam. Lis, ayo dong bangun. Ya ampun, kau ini kebus sekali sih, dibangunin susah banget, gumamku. Aku terus menggoyang-goyangkan tubuh Lisa dan kupencet hidungnya. Aduh, apaan sih? Lisa menepis tanganku. Dia emosi. Shh, jangan keras-keras. Kau dengar itu? Ada suara lonceng. Tuturku sambil berbisik. Lonceng? Mana suara lonceng? Gak ada suara apa-apa. Ngelindur ya kau ini? Tanyanya. Dengerin baik-baik, kataku kesal sambil menepuk bahunya. Lisa terdiam sesaat. Dia menyibak rambut panjang yang menutupi telinganya. Mana? Gak ada suara apa-apa. Yang ada hanya suara angin. Udah, tidur aja. Besok kita jalan jauh, kata Lisa. Dia kembali memejamkan mata dan membenamkan kepalanya ke dalam kantong tidur. Aku masih terduduk menatap Lisa dengan penuh heran. Kenapa dia tidak mendengar suara lonceng yang terdengar sangat jelas ini ya, gumamku dalam hati. Beberapa saat kemudian terdengar suara tangisan. Suara itu terdengar samar dan seperti terbawa angin, namun terdengar cukup jelas. Suara tangisan itu terdengar begitu memilukan. Suaranya sangat membuatku merinding. Suara isak tangis itu sangat menyayat hati. Suara tangisan yang berkolaborasi dengan suara lonceng dan angin itu membuat bulu kuduku merinding. Aku langsung berbaring. Kututupi wajahku dengan kantong tidurku. Kubenamkan kepalaku ke dalam kantong tidur. Tanganku gemetaran, jantungku berdegup kencang. Kututupi telingaku dengan kedua tanganku sambil memejamkan mata. Browok. Aku dikagetkan dengan bunyi keras yang berasal dari atap tenda. Ada sesuatu yang jatuh menimpa tendaku. Entah itu apa. Aku ingin teriak kencang-kencangnya, tapi suaraku seperti tertahan di tenggorokan. Aku tidak berani mengeluarkan kepalaku ataupun membuka mata. Aku terus meringkuk di dalam kantong tidurku sambil menghadap ke Lisa. Suara tangisan yang tadi ku dengar berubah menjadi suara cekikikan. Suara itu terdengar jelas, terasa begitu dekat, seolah-olah
ada di luar tenda. Saking ketakutannya, air mataku pun sampai keluar. Aku menangis dalam diam. Dadaku sesak. Ya Tuhan, kapan semua ini akan berakhir? Sambil terus memejamkan mata, aku mencoba merapalkan doa sebisaku. Teror suara-suara aneh itu berlangsung selama 20 menit. Setelah itu tidak terdengar lagi. Sekarang hanya terdengar suara angin. Dalam ketakutanku, aku berusaha untuk tidur dan berharap ketika aku bangun nanti, langit berubah.